Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi. Senang sekali pada pagi hari ini Kamis kita masih bisa bertemu dan melanjutkan pembelajaran tematik kita. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Silakan buka buku kalian halaman 42 pada bagian ayo amati. Silakan kita amati. Di sini ada 3 gambar dan juga 3 cerita, nak ya. Silakan disimak. Ini adalah taman komplek rumah Lala. Taman itu bersih dan banyak pohon rindang. Lala dan teman-teman suka bermain di taman. Cerita kedua, ini adalah hutan kecil di belakang rumah Lala. Ada telaga kecil yang bersih, ada pohon yang rindang. Pohon rindang membuat udara menjadi sejuk. Cerita ketiga, ini adalah jalan masuk ke komplek rumah Lala. Kiri kanan jalan ditanami pohon, juga ditanami bunga yang berwarna-warni. Pada halaman 43 di sini pada bagian ayo menyimak, silakan disimak nak ya. Ayo jaga kebersihan lingkungan. Nah, kalimat di atas adalah kalimat ajakan. Ya, jadi kalimat ayo jaga kebersihan lingkungan itu merupakan kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi ajakan pada seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi ketika kalian ingin mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu, kalian bisa menggunakan kalimat ajakan. Kalimat ajakan ditandai dengan kata ayo atau mari. Jadi pada kalimat ajakan itu biasanya terdapat kata ayo atau mari. Contoh kalimat ajakan, ayo bersihkan lingkungan rumah. Atau mari kita bersihkan sungai dari sampah. Atau ayo buang sampah pada tempatnya. Pada halaman 44 pada bagian ayo lakukan, di sini kita simak dulu ceritanya nak ya. Lala dan Nina selesai bermain bulu tangkis di taman. Lala dan Nina beristirahat. Lala melihat Vito dan Sinta sedang latihan menari di taman. Vito dan Sinta lakukan gerak tari di tempat. Tahukah kamu gerak tari di tempat? Gerak tari di tempat ada beberapa bentuk. Ada gerak tari tinggi, ada gerak tari sedang, ada gerak tari rendah. Gerak tari tinggi dilakukan sambil berdiri, misalnya mengepak, berputar, dan meloncat. Ini adalah contoh gerak tari tinggi nak ya. Kemudian gerak tari sedang dilakukan sambil berlutut, misalnya melenggang atau sambil memegang lilin. Nah, ini adalah contoh gerak tari sedang. Kemudian gerak tari rendah dilakukan sambil duduk, misalnya menyembah dan menjadi bunga. Nah, ini adalah contoh gerak tari duduk. Nah ya. Kemudian pada halaman 45 ayo membaca. Nanti silakan baca sendiri ceritanya di rumah ya nak ya. Lala dan Nina selesai bermain di taman. Lala dan Nina berjalan pulang. Lala dan Nina berbincang-bincang. Ini adalah percakapan antara Lala dan Nina. Nina, lihatlah lingkungan kita bersih dan asri. Ya Lala, aku suka tinggal di lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih buatku nyaman. Betul Nina, lingkungan bersih jauh dari penyakit. Lihat Lala, di tepi jalan ada papan pengumuman. Ayo kita lihat apa yang ditulis pada papan itu. Lala dan Nina menghampiri papan pengumuman. Isi papan pengumuman itu adalah kalimat ajakan untuk menjaga lingkungan sekitar. Jadi ini adalah contoh lain dari kalimat ajakan ya. Cara menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama, merawat tanaman. Ayo merawat tanaman. Yang kedua, tidak mencoret tembok. Nomor 3, tidak membuang sampah ke selokan. Nomor 4, rajin membersihkan kandang peliharaan. Jadi ini adalah contoh lain dari kalimat ajakan. Isi pengumumannya bagus sekali. Pengumuman ini mengajak kita menjaga kebersihan. Ya, betul Nina. Ayo kita jaga lingkungan agar tetap bersih.
Kemudian pada halaman 49 di sini ada lagi ayo membaca. Silakan disimak dulu dan nanti dibaca di rumah ya nak ya. Nina datang ke rumah Lala. Tina, selamat datang di rumahku. Terima kasih Lala. Bolehkah aku main di rumahmu? Boleh. Ayo masuk ke rumahku. Baiklah Lala. Mari kita ke halaman belakang. Lala, rumahmu bersih dan rapi. Lantai rumahmu bersih. Jendela rumahmu bersih. Halaman rumahmu bersih dan rapi. Terima kasih Nina. Aku selalu membantu membersihkan rumah. Aku dan Kak Pandu kerjasama bersihkan rumah dan halaman. Jendela selalu dilap. Lantai selalu disapu dan dipel. Ibu yang mengajariku. Aku senang bermain di rumahmu Lala, terima kasih. Jadi ketika ada teman kalian main ke rumah kalian dan rumah kalian bersih, maka insya Allah teman-teman kalian akan betah untuk bertamu di rumah kalian nak ya. Jadi itulah fungsi mengapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Pada halaman 50 pada bagian ayo menyimak, perhatikan cerita gurumu. Rumah Lala bersih dan rapi karena Lala dan Kak Pandu kerjasama bersihkan rumah. Lala membersihkan jendela, Kak Pandu membersihkan lantai. Lala dan Kak Pandu senang kerjasama bersihkan rumah. Lala dan Kak Pandu senang karena rumah menjadi bersih dan rapi. Lala dan Kak Pandu anak yang bersyukur pada Tuhan dengan menjaga kebersihan rumah. Ya, dalam kegiatan membersihkan rumah itu kita bisa melakukan kerjasama dengan anggota keluarga kita nak ya. Nah, pada halaman 51 pada bagian ayo menalar di sini Lala, Nina dan Santi bermain bersama ya. Lala mengajak Nina dan Santi bermain menyusun rumah-rumahan. Santi melihat banyak bagian rumah yang berbeda bentuk. Santi bertanya pada Lala dan Nina, apa bentuk atap rumah? Apa bentuk pintu rumah? Apa bentuk jendela rumah? Ayo bantu Lala dan Nina menjawab pertanyaan Santi, nama-nama bentuk bangun datar. Nah, untuk menjawab soal yang pada halaman 51 tadi, coba kita perhatikan bentuk bagian rumah dan bentuk bangun datar berikut. Ini adalah atap rumah. Atap rumah itu berbentuk segitiga, nak ya. Kemudian ini pintu rumah. Pintu rumah itu berbentuk persegi panjang. Sedangkan jendela rumah itu berbentuk persegi. Santi juga memperhatikan lantai rumah Lala. Lantai rumah Lala rapi, banyak bentuk bangun datar, persegi disusun rapi membentuk pola pengubinan. Pengubinan adalah menyusun suatu bangun datar pada suatu permukaan sehingga sisinya berimpit dan tidak mempunyai bagian yang kosong. Nah, pada halaman 53 di sini kita perhatikan lantai rumah Lala yang bersih. Lantai rumah Lala tersusun dari bangun datar yang disusun berimpit. Nah, ini berimpit nah ya. Bangun datar disusun sehingga sisinya saling berimpit menyerupai ubin. Nah, ini contohnya nak ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa belajar di rumah dan Umi akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.